Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih berikan kita nikmat, kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat ini, di kediaman keluarga kita ini, dalam rangka kampanye dialogis pasangan calon nomor 3 Hafidz Sutri dan Erizal. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, yang saya banggakan partner saya calon wakil bupati Rokan Hulu Bapak Haji Erizal ST, yang saya hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para alim, para ulama, cerdik pandai, serta tokoh pemuda dan ibu-ibu yang berhadir pada siang hari ini. Pertama sekali saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua yang telah berkenan hadir untuk kita bersama-sama bisa melaksanakan kampanye dialogis ini. Selanjutnya kami mohon maaf mungkin bagi keluarga kita yang tidak dapat masuk ke tempat ini, ya, karena kita dibatasi oleh protokol kesehatan, protokol COVID-19 yang tidak membenarkan berkumpul melebihi, ya, untuk kampanye dialogis ini hanya dibatasi 50 orang. Tetapi karena kecintaan kita, kerinduan kita kepada Bapak Ustadz Abdul Somad, Bapak Ibu hadir tapi tidak dapat masuk ke ruangan kampanye ini. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak petugas dari kepolisian, dari Angkatan Darat, ya, dari Panwas, KPU, serta gugus COVID-19 yang hadir. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini titik yang ke-6, ya, dari tadi pagi kita maraton bersafari bersama beliau Ustadz Abdul Somad untuk bisa bersama-sama menyapa masyarakat, ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat mau kita bawa kemana Rokan Hulu ini 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 29 Oktober yang lalu beliau juga hadir bersama-sama kami bersafari mulai dari Kabul sampai ke Aliantan, ya. Tetapi kunjungan beliau saat itu tidak dalam kapasitas sebagai juru kampanye, tidak dalam kondisi atau acara kampanye, tetapi kunjungan safari beliau melaksanakan tausiah di beberapa masjid di Kecamatan Kabul dan Bandung. Dari perjalanan itu banyak yang mengatakan, ya, ramai di Facebook bahwa pasangan Hafidz Erizal menumpang
kegiatan Pak Abdul Somad. Sebetulnya Pak Abdul Somad tidak mendukung Habib Irzal. Hari ini kami ingin buktikan itu, bahwa sesungguhnya dengan bukti beliau hadir pada saat kampanye dialogis yang kita lakukan ini. Untuk itu kita beri aplaus meriah dulu Bapak Abdul Somad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, musim kampanye ini, musim pilkada ini, semua halal. Ya, beberapa orang mengatakan politik itu semuanya halal. Kita tidak, kadang-kadang kita terjebak ke dalam kondisi tidak beradu visi, tapi beradu fitnah. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu tahu, ya akhir-akhir ini begitu banyak hantaman fitnahan kepada kami berdua, baik saya pribadi maupun Pak Irzal, ya, yang bertujuan mungkin ingin ya mengurangi konsentrasi kami untuk melaksanakan perjuangan menuju kemenangan ini. Tetapi kami tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Insya Allah dengan doa kita bersama, semua fitnahan itu pada waktunya akan pergi dengan sendirinya. Betul Pak? Betul Bu? Bapak Ibu sekalian, Rokan Hulu 4 tahun terakhir ini, ya mungkin Bapak Ibu bisa rasakan apa yang kita rasakan bersama-sama perkembangan Rokan Hulu 4 tahun terakhir ini. Ada perkembangannya Pak? Ada perkembangannya Pak? Apakah kita ingin seperti ini terus? Ingin seperti ini terus? Kita butuh perubahan. Ya, kita akan merubah semua. Kita akan kembalikan kejayaan Rokan Hulu bagaimana dulu Rokan Hulu dikenal. Ya, terkenal dengan program-program keagamaannya. Rokan Hulu dulu era 2011-2016, mungkin Bapak Ibu bisa rasakan setiap ada agenda acara keagamaan selalu kita ramaikan. Program pemerintahan dulu kita memberikan honor kepada guru-guru MTA, berikan honor kepada imam-imam masjid, betul Pak? Berikan honor kepada garim masjid, betul? Kita juga berikan operasional untuk datuk-datuk adat. Kita berikan juga operasional untuk surau-surau suluk, dan kita juga berikan apa yang dinamakan bantuan untuk masjid. Tetapi 4 tahun terakhir ini semua itu seakan-akan hilang dari harapan kita semua. Betul Pak? Kalau seandainya kita semua inginkan itu kembali, ingin tak Pak? Ingin kita? Nah, makanya tanggal 9 Desember nanti, ya, insya Allah kita laksanakan bersama-sama hak politik kita, ya, hak suara kita, hak pilih kita. Kita datang bersama-sama ke TPS, ya, untuk menunaikan hak demokrasi kita dengan mencoblos nomor 3. Pak Abdul Somad datang dengan satu catatan, ya, beliau sampaikan kepada kami, ya, bersama Pak Irzal. Pak Habib nanti kalau Allah takdirkan jadi bupati dan wakil bupati Pak Irzal, bisa tidak kembalikan apa yang pernah dilaksanakan dulu 2011-2016 itu, ya, program keagamaan yang pernah kita laksanakan. Kami nyatakan siap untuk melaksanakan itu. Makanya beliau berkenan hadir, memberikan dukungan itu, memberikan dorongan kepada kita semua, memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana julukan negeri 1000 suluk yang menjadi kebanggaan kita bisa benar-benar kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu Islamic Center itu penuh
Walaupun Pak Ahmad sempat membuat sebuah paksaan kepada seluruh PNS untuk hadir sholat berjamaah zuhur dan asar. Ya, kami pun dulu semua yang bekerja di kantor bupati, kalau jam 12 itu semua lampu dimatikan, listrik mati, AC mati, dan semua harus bergerak ke Islamic Center untuk persiapan sholat zuhur. Ini sebuah bukti bahwa pemimpin harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, karena kita sudah bersama-sama sepakat memberi julukan negeri kita negeri seribu subuh. 4 tahun terakhir, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, 4 bulan terakhir ini Bapak Ibu masih mendengar tidak? Lain mendengar radio Islamic Center sampai kemana? Hah? Lo lagi juga apa aja? Hah? Apa aja ini radio Islamic Center tuh? Ino nggak mengidupkannya atau rusak? Hah? Kalau rusak, kalau kiri lo udah mau dulu, iuran mau dulu apa? Ya kan? Jadi sebetulnya Pak, dan misalnya suami keluar rojokan dulu baru bisa rojokan orang-orang. Iya loh Pak, betul lah. Nah makanya mau sama-sama Pak pikir kan sama-sama mak laga mano rokan dulu tuh laga potang balik. Ya kan? Dulu kalau datang orang ke rokan dulu kok, datang orang ke Islamic Center, itu pulang cerita elok di bawah itu. Ya kan, dulu awak dengan orang bukan baru pasti sampai mantap Islamic Center kan itu. Kalau gini, ya kan, dulu dengan orang bukan baru saudara, kok lagangi itu Islamic Center begini Pak. Nak urut apa payah? WC-nya lebih kurang bau dengan toilet terminal. Ya kan, wajar. Kalau toilet bau wajar. Karena ini oleh wangi. Iya loh, agak apa nak girang. Nah makanya berupaya sama-sama, berjuang kita bersama-sama. 2024 nanti ada waktunya kita menentukan pilihan kita. Mau kita bawa kemana rokan dulu ini? Apakah kita tetap jalan di tempat atau kita lakukan perubahan bersama-sama? Jalan di Tompe apa perubahan Pak? Perubahan apa jalan di Tompe? Kalau kita mau perubahan 9 Desember, jangan sia-siakan hak suara kita. Jangan golput dulu. Tahu itu golput? Apa? Ini memilih? No, golput itu golongan penerima uang tunai alias NPWP. Oh iya NPWP. NPWP tahu? Nomor piro wani piro. Nah, jadi jangan entong duit 1 2 3 itu. Nah sekali kok 2020 kok jangan wak entong money politik boleh. Ya kan? Istiqomah awak macam mana mak berubah rokan dulu. Awak pernah jaya dulu, ya kan? Pernah nama rokan dulu harum di mak. Tidak mulai hilang. Nah makanya bersama-sama. Tinggalkan dulu money politik itu. Jangan dulu dia 5 tahun ke depan. Pastikan datang itu malam-malam. Ya Bu. Jadi kata Pak Ustaz Abdul Somad, ya kan, kalau perlu malam pencoblosan itu sholat istiqomah, nggak menentukan pilihan. Bisa Bu? Bisa Bu? Nah, insya Allah kalau itu lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada masyarakat Rokan Hulu mana pemimpin yang baik yang bisa membawa Rokan Hulu lebih baik 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau visi kami lain yang andalan kami itu
kartu mau namanya. Mau tuh. Mau itu visi kami itu. Mau, makmur, agamis, unggul. Jadi kartu mau itu lain limo program plus. Jadi kalau hitung jalan, hitung jembatan, hitung puskesmas itu kewajiban dan tanggung jawab mutlak kepala daerah. Siapapun yang jadi bupati wajibnya melakukan projo itu. Tapi kalau yang program plus tadi itu tergantung kebijakan kepala daerah. Termasuklah yang memberikan honor PPA, honor imam, itu kebijakan. Ya, tergantung ondak bupati atau itu. Ya kan? Nah, di program plus itu satu sampaikan juga ya. Awak nak menongak pencerahan dari beliau itu. Kalau aku itu banyak bercakap uang bapak, tapi kalau Pak Ustaz Somad insya Allah, ya kan? Kadang-kadang langsung jam bercakap sebagai orang yang menjadi jebar, ya kan? Nah, jadi mau lawak sama-sama, ya 2020 kok kita satukanlah niat awak, kita luruskan niat awak macam mana makrokan itu bisa lebih baik. Setuju Pak? Setuju? Nah, demikian saja apa yang saya sampaikan. Tapi sebelum tutup, mau lagi jawab sekali lagi, ya kan? Hafiz Sukri Gaspol, ya kan? Hafiz Rizal Gaspol, coblos nomor 9. Bisa Pak? Nak menengok mahiyo. Jadi sahabat itu dari dulu pendukung berat, ya. Mudah-mudahan itu berubah loh, ya kan? Nah, Hafiz Rizal, Pak tangan dia dulu Pak. Kali itu aku yakin loh. Pak Abdul Somad mengangkat tangan itu, ya kan? Mulai. Hafiz Rizal, Hafiz Rizal, Hafiz Rizal, coblos nomor, coblos nomor, coblos nomor. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pada tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan pengantar dan kata-kata harapan dari Bapak Insinyur Haji Hafiz Sukri MN, calon Bupati Rokan Hulu yang merupakan idola kita bersama. Kepada beliau kita ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada tamu undangan yang kami hormati, berikutnya kita dengarkan tausiah dari Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad LC.MA yang akan berikan pencerahan untuk kita bersama pada sore ini. Mohon izin Ustadz, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di sini banyak, di luar banyak, malah ada yang di karantina di bawah sana karena tidak boleh mendekatnya. Selamat sore ibu-ibu. Ustaz, kalau bisa Ustaz ditompik kau kak kalau Ustaz berbuang Pak nampak guna kalau si Pak Api jadi itu solusi pernah kita bertangan tadi. Jadi ramping satu kalau kami bagi dia itu dua ini perlu habis bisa orang itu konsentrasi mana. Aku tahu jangan gitu, itu perjuangan aku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu yang di karantina? Mudah-mudahan karantinanya bukan karantina COVID, tapi karantina nasi kue kotak. Amin. Dulu Abdul Somad ceramah ke Pujut. Pujut itu Rokan Hulu apa Rokan Hilir? Ceramahlah Abdul Somad ke Pujut Rokan Hilir. Orang Rokan Hilir kenal sama saya. Aku kenal sama suara Ustadz Abdul Somad. Oh. Dari mana Bapak kenal saya? Saya kan waktu itu belum viral, belum terkenal. Aku kenal sama suara Ustadz Somad dari Radio Islamic Center Pasir Pangarayan.
Dulu sebelum masuk TV nasional Jakarta, sebelum dikenal orang di mana-mana, TV pertama yang memuat Abdul Somad adalah TV Madani Islamic Center Pasir Pangaraya. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya, apa urusan Abdul Somad datang ke Rokan Hulu ini? Ngapain dia datang jauh-jauh dari Pekanbaru kemari? Karena saya merasa berutang budi dengan Rokan Hulu. Banyak masyarakat mengadu ke saya. Kami ke masjid, kamar mandi, toiletnya bau, air tak jalan. Kami mau sholat. Dulu kalau kami puasa sunat, kami berbuka mendengar satu komando, semua Rokan Hulu berbuka puasa. Assalatu wassalamu alaik. Sekarang kami rindu dengan itu. Ini betul atau fitnah? Saya ulang sekali lagi. Pengaduan masyarakat kepada saya ini betul apa fitnah? Itulah tujuan Abdul Somad datang. Jadi bukan Pak Hafid Syukri dan Pak Erizal datang mengundang acara Abdul Somad. Abdul Somad ceramah ke masjid, tiba-tiba datang tamu tak diundang, datang tak dijemput, balik tak diantar. Itu hantu jelangkung. Abdul Somad adalah Jurkam Hafid Erizal. Lain joleh itu. Jelas. Nanti kalau ada orang bertanya-tanya bisa dijawab. Itu Ustaz Somad tidak mendukung Pak Hafid dan Pak Erizal. Saya tak bisa mendukung Pak Hafid karena berat Pak Hafid lebih dari saya. Tapi kalau menyokong untuk mengajak masyarakat pilih nomor 3, Hafid Erizal. Hafid Erizal. Hafid Erizal. Coblos nomor. Coblos nomor. Coblos nomor. Takbir. Allahu Akbar. Itu namanya takbir susulan. Jangan sekarang berapi-api menggelegar. Tanggal 9 tiba-tiba tak jelas tah nomor berapa, hanya gara-gara golput golongan penerima uang tunai. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Kalau takut menerima uangnya, takut mengambil berasnya, takut mengambil sembakonya, kumpulkan, nanti saya jemput. Ambil duitnya. Kalau takut dimakan, serahkan ke masjid. Kasih fakir miskin, serahkan ke anak yatim. Duit hantu dimakan setan. Betul? Lejoleh. Alhamdulillah. Ini yang resmi ini 50. Begitu menurut peraturan. Tapi yang tak resmi ini pun kalau mencoblos suaranya resmi apa tak resmi? Resmi. Ini memang yang resmi dalam. Yang di luar nih mereka nanti mencoblos. Jangan sampai tak mencoblos tanggal 9. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Tanggal 9. Jangan gara-gara mengambil berondol tak nyoblos. Tanggal 9. Jangan gara-gara mencuci tak nyoblos. Tanggal 9. Jangan gara-gara menakik gotah karet tak nyoblos. Pagi habis sholat subuh, sarapan yang kuat supaya kuat mencoblos. Coblos. Setelah coblos, cari gambar Pak Hafid. Cari yang paling ganteng situ. Tusuk. Setelah itu balik ke rumah. Jangan datang setan berbisik. Jangan pilih. Tetap pilih. Karena sudah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berselawat. Setuju? Setuju. Itulah tujuan kami datang kemari. Nanti kalau ada pertanyaan macam-macam, bisa Bapak Ibu jawab dengan jawaban karena kami sudah mendengar langsung dari Abdul Somad. Betul? Betul. Hafid Syukri Erizal. Gaspol. Hafid Syukri Erizal. Gaspol. Hafid Erizal. Gaspol. Coblos nomor 3. Coblos nomor. Dah, habis jelas. Ini titik yang ke-6. Kami dari subuh tadi titik ini titik ke-6. Berapa lagi Pak Ustaz? 11.
11 nanti. Habis selesai malam kami pun langsung menuju Dumai. Ini bukan main-main ini. Maka jangan sampai masyarakat ini main-main. Yang anak-anak jangan nyoblos. Tak terdaftar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, barakat surat Al-Fatihah, barakat Nabi Muhammad SAW. Dudukkanlah Pak Hafid dan Pak Erizal menjadi bupati, wakil bupati Rokan Hulu. Jadikan Rokan Hulu ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan Rokan Hulu ini negeri 1000 suluk, masyarakatnya berzikir memuliakan Engkau ya Allah. Selamatkan anak-anak muda Rokan Hulu dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar. Lepaskan buah-buahan di Rokan Hulu sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Hafid Erizal. Gaspol. Hafid Erizal. Gaspol. Hafid Erizal. Gaspol. 12 nomor. 3. 12 nomor. 3. 12 nomor. 3. Bir. Allahu Akbar. Semangat. Cik, aku sanggup Ustaz. Sekali. Yang kedua, tak bisa. Pertama itu tak bisa dia memimpin, tapi sangat ingin memimpin. Yang kedua, bisa dia memimpin, tapi tak mau pula. Yang ketiga itu bisa memimpin dan mau. Nomor berikutnya dari kejujuran, pertama anti kejujuran. Dia memang tak mau jujur. Yang kedua itu pura-pura jujur. Yang ketiga betul-betul jujur. Yang ketiga itu tentang keikhlasan, tidak ikhlas. Yang kedua pura-pura ikhlas. Yang ketiga benar-benar ikhlas. Jadi kalau 3 standar tadi yang dipakai, di manalah letak pas ini? Pas itu artinya pilihan Abdul Somad. Saya kan di rumah ini udah 2012 pertama kali mulai bolak-balik. Jadi dari mulai masjid itu untuk supaya jamaah itu mau ke masjid dibelikan Pak Faisal lah waktu itu with kuota biar supaya jamaah itu mau datang. 3 sok lah udah disiapkan with kuota. Disiapkan bahan ceramah itu diprintkan, tak mau. Dari mulai jamaah itu ditarik supaya mau ke masjid pakai kuih, sampai akhirnya jamaah itu tak berkuih tapi tak muat. Awal-awal saya datang ke rumah dikasih kuih, jamaah tak datang. Ujung-ujungnya melimpah ruah, tak ada kuih, hampir meletup masjid Habibur Rahman. Tanah lapang pun begitu juga.
cerita pengajian di rumah ini sudah selesai, hatam, tamat kalimat rabbika. Tapi sekarang bagaimana pula meninggalkan rumah ya? Ini perlu saya jelaskan. Mungkin berita kita sampai ke rumah ini. Lalu kemudian tentang masalah janji-janji pada masjid, pada musola, nanti kita adakan acaranya namanya qadha dan selamatan. Allah maksudnya mengqadha, mengganti janji-janji seluruh rumah dari surau, musola, langgar, kantor. Allah namanya mengganti. Kemudian selamatan sekaligus kita buat acaranya hari Sabtu malam Ahad di Bukit Gelambang. Selamatan pas menjadi wali kota. Catat ya. Hari Sabtu malam Ahad. Semua yang saya pernah dapat janji saya tergantikan di situ. Suruh dia datang bawa anak cucu menantu semua ke Bukit Gelambang. Ada acara namanya qadha dan selamatan. Insya Allah sampainya baik. Kalau menang pas. Tapi kalau sampai pas kita menang, nampaknya saya tak akan ke rumah sampai menang. Karena ini saya mempertaruhkan hari ini saya turun gunung ke rumah ini mempertaruhkan harkat martabat harga diri saya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh tim sukses, kepada tim kampanye, supaya berjuang habis-habisan, mati-matian, tetes 10 darah dan air mata terakhir. Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita. Takbir. Ini takbirnya belum masuk ke kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tak bisa. Pertama itu tak bisa dia memimpin, tapi sangat ingin memimpin. Yang kedua, bisa dia memimpin, tapi tak mau pula. Yang ketiga itu bisa memimpin dan mau. Nomor berikutnya dari kejujuran, pertama anti kejujuran. Dia memang tak mau jujur. Yang kedua itu pura-pura jujur. Yang ketiga betul-betul jujur. Yang ketiga itu tentang keikhlasan, tidak ikhlas. Yang kedua pura-pura ikhlas. Yang ketiga benar-benar ikhlas. Jadi kalau 3 standar tadi yang dipakai, di manalah letak pas ini? Pas itu artinya pilihan Abdul Somad. Saya kan di rumah ini udah 2012 pertama kali mulai bolak-balik. Jadi dari mulai masjid itu untuk supaya jamaah itu mau ke masjid dibelikan Pak Faisal lah waktu itu with kota biar supaya jamaah itu mau datang. 3 sok lah udah disiapkan with kota. Disiapkan bahan ceramah itu diperinkan, tak mau. Dari mulai jamaah itu ditarik supaya mau ke masjid pakai kuih, sampai akhirnya jamaah itu tak berkuih tapi tak muat. Awal-awal saya datang ke rumah dikasih kuih, jamaah tak datang. Ujung-ujungnya melimpah ruah, tak ada kuih, hampir meletup masjid Habibur Rahman. Tanah lapang pun begitu juga. Tanah lapang mungkin gelanggang itu tak tertampung lagi. Jadi kalau cerita pengajian di rumah ini sudah selesai, hatam, tamat kalimat rabbika. Tapi sekarang bagaimana